Jadi di video ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi berbasis Orchard Framework, tetapi untuk mengembangkan platform modular. Platform modular adalah platform yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah aplikasi secara terpisah dalam bentuk modul-modul. Sehingga sangat cocok sekali untuk aplikasi yang sifatnya selalu berkembang dan tampil secara kompleks ya. Sistem informasi yang kompleks bisa menggunakan pendekatan ini. Jadi kalau di video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana membuat CMS dengan Orchard Framework, sekarang kita akan membuat modular application dengan Orchard Framework juga. Yuk kita mulai. Kita akan pilih create new project dan di sini teman-teman kita bisa search Orchard. Di sini ada beberapa Orchard dan yang kita akan kembangkan sekarang bukan CMS modul dan CMS web app, tetapi MVC modul dan MVC web apps. Kalau teman-teman fokusnya untuk buat web perusahaan, website, maka saya sarankan pilih yang CMS web app dan CMS modul. Tapi kalau buat aplikasi seperti sistem informasi, aplikasi untuk pabrik, aplikasi untuk pos, saya sarankan kita pakai Orchard Core MVC Web App. Saya buat dulu Orchard Core MVC Web App di sini, saya klik next. Kemudian saya akan beri namanya. Ya, untuk memudahkan saya akan buat VSID Core ya. Orchard Core gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita akan klik next. Nanti kita akan milih Orchard Core version pada saat ini ditulis ya 2.1.7. Kita pilih .NET 8 untuk LTS-nya, long term support, dan kita akan melihat kita sudah create project-nya. Cukup cepat sih. Makanya kenapa kita suka Orchard, karena termasuk paling cepat, framework yang paling cepat yang pernah kita temukan. Oke, kita coba jalankan di AXE Express. Di sini kita rebuild. Kemudian akan tampil sebuah halaman localhost dan teman-teman akan melihat kosong. Jadi konsep modular application itu artinya kita punya satu host dulu, satu core dulu, kemudian core-nya kita tambahkan modul. Sekarang kita tambahkan bagian modulnya ya. Konsepnya Orchard Core adalah satu core, nanti di bawahnya bisa banyak modul. Sekarang kita coba buat modul pertama ya. Kita klik kanan di solution, kemudian kita akan klik add new project di situ. Kemudian kita akan pilih Orchard Core MVC modul. Jadi versi yang modul ya. Saya klik di sini, saya akan buat modulnya VSID hello modul misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan klik next di situ dengan model yang sama, kemudian kita create. Maka di sini teman-teman yang menarik adalah teman-teman bisa melihat di sini sudah ada view ya, kemudian ada controllernya juga, dan di dalam controller kita bisa lihat ada aktivitas apa, hanya menampilkan viewnya juga hanya menampilkan hello from VSID modul, dan yang kemudian di startup.cs nya ini adalah perilaku kita untuk bagaimana melakukan proses pengeloadan modul tersebut atau pemanggilan modul tersebut. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah modul tersebut harus didaftarkan di core. Caranya klik kanan dependency, kemudian add project reference, kemudian di sini ada VSID hello modul, kemudian klik OK. Ya. Nanti teman-teman lihat di sini ada project VSID hello modul. Jadi setiap ini di build akan nge-build juga versi yang hello modulnya. Nah, gitu ya teman-teman ya, bisa kalian pahami ya. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita sudah membuat modul, sekarang kita make sure modulnya berjalan seperti pada umumnya. Sekarang kita jalankan dulu. Nah, by default, walaupun kita sudah menambahkan sebuah modul dengan melakukan add reference, localhost-nya tetap nggak bisa dinavigasikan. Dan tugas kita adalah melakukan konfigurasi routing supaya bisa dinavigasikan. Yuk kita kembali ke kode dulu. Kita stop dulu kodenya di sini ya. Kemudian kita akan buka berkas startup yang ada di modul ini. Kemudian kita akan isi bagian configure di sini ya. Teman-teman bisa lihat bagian configure. Kemudian saya akan melakukan routing. Nah, seperti itu. Saya akan buat routing root map area controller.
di sini map area controller root, kemudian kita buat sebuah kode. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian kita beri nama name-nya, kita beri nama home. Oke. Kemudian setelah itu berikutnya kita beri koma, kita beri area name-nya, area name. Di sini nama modulnya. Kemudian kita beri pattern, ya, polanya kita kasih kosong aja di sini. Oke, kemudian kita kasih yang terakhir adalah defaultnya, defaults. Ya, defaultnya di sini teman-teman bisa lihat new controller home action index. Kita langsung tap aja berdasarkan keinginan Copilot. Kemudian kita save, ya teman-teman bisa lihat kita save. Kemudian kita akan coba jalankan ya. Dan teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil membuat sebuah modul dan menampilkannya di Hello from VSID Hello Module. Dan halaman home ini mengarah ke modul VSID Hello Module. Nah, yang menarik di Orchard Core di sini teman-teman bisa lihat template-nya ini template bawaannya si Orchard Core web app-nya ya. Sementara halaman dan sebagainya itu bawaannya Orchard Core modul. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Jadi sehingga nanti aplikasinya bisa konsisten karena temanya cuma ada satu tema aja dari Orchard Core. Tapi kan ini sesuatu yang sifatnya statik ya. Sekarang kita akan coba buat untuk sesuatu yang dynamic. Kita bisa menambahkan sintak Blazor di sini. var current time, date time now to string, ya seperti itu. Kemudian the current time kita menggunakan apostrophe seperti ini. Ya, tentu saja teman-teman bisa memanggil kode-kode ASP.NET di bagian hashtag add ini ya, seperti itu. Oke ya, kemudian kita coba save, kemudian kita coba build lagi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, begitu kita build solution ya nanti semuanya akan di build ya, build to succeed. Sekarang kita coba jalankan kode kita yang sudah kita perbaiki supaya lebih dinamis ya di sini. Kita akan coba jalankan. Ya. Dan hasilnya kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, the current time is 12.58 PM dan kita berhasil mengcoding dan ASP.NET Core MVC. Jadi untuk membuat modul seperti ini, teman-teman harus mempelajari juga kode-kode Blazor ya, dan itu sangat umum banget di ASP.NET. Demikian video tutorial ini. Nanti di episode selanjutnya kita coba lagi mengulik ya kode untuk creating modul ya, seperti itu, dan juga bagaimana kita bisa buat back end modul ya. Ini kan front end ya. Nah, bagaimana buat back end kalau kita pengen punya modul-modul admin. Nah, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Makasih.